Mau tahu aja atau mau tahu banget? Halo Pepo, welcome to podcast Limau Tahu. Jadi seperti yang kalian sudah lihat nih di Instagram kita Limau Tahu, kita bakal bahas tentang budaya-budaya unik. Tapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan diri dulu nih. Halo, aku Minta Alexa. Halo, aku Minta Michelle. Dan aku Mintau Kirana. Jadi kita para Mintau punya nih nama panggilan buat kalian, yaitu Pepo. Betul banget tuh. Oke, jadi pada episode kali ini Mintau bakal ngebahas tentang dua budaya yang unik banget. Salah satunya adalah potong gigi. Nah, jadi Mintau jelasin sekilas ya tentang potong gigi. Potong gigi atau disebut juga mentatah adalah upacara adat yang berasal dari Bali. Upacara ini biasanya dilakukan ketika anak menginjak masa remaja. Berarti mereka sebut nama kita dong. Iya, bener. Keren banget Keren ya. ya, udah berani sebut nama kita lagi. Nah, jadi upacara ini dilakukan untuk menandakan bahwa seorang anak itu sudah beranjak dewasa dan pergantian perilaku yang lebih dewasa, seperti mampu mengurangi sifat satripu atau 6 musuh yang ada di dalam diri manusia, seperti nafsu, pemarah, serakah, mabuk-mabukan, rasa dengki, dan kesombongan. Wah, berarti ini tuh lebih kayak ke arah buat menghilangkan jati diri yang lama dan mengubah yang lebih baru jadi Iya, baik dong. Iya, bener banget tuh. Aku Minta Alexa punya beberapa fun fact tentang budaya potong gigi lah. Apa tuh? Jadi yang pertama, itu sebelum mereka ngelakuin upacara potong gigi, sehari sebelumnya mereka harus dipingit atau di rumah seharian, nggak boleh kemana-mana. Bosen banget gak sih Makanya kayak itu? seharian di rumah kayak aduh boring banget pasti. Yang kedua, saat ngelakuin potong gigi, mereka nggak boleh sambil merem kayak gini. Mereka harus sambil membuka mata, karena potong gigi itu kayak semacam apa ya, kayak bentuk dari orang yang sudah meninggal. Jadi kan kayak Creepy banget. ada yang lebih creepy lagi, dan ini sebenarnya kayak ke arah horor sih. Karena jadi banyak mitos yang bilang kalau orang-orang yang sedang melakukan upacara potong gigi, mereka tuh rentan di kan diambil sama orang-orang yang punya ilmu tinggi atau ilmu hitam. kayak serem banget, kayak mereka mau ngelakuin buat menjadi jati diri yang baru supaya lebih baik, tapi malah Jadi dicari gitu, dicari. Pepo pada penasaran gak sih proses dari upacara potong gigi? Penasaran banget. Pasti Pasti ya. penasaran, nggak Oke. mungkin nggak. Aku jelasin ya. Oke, jadi upacara ini dimulai dengan membersihkan diri. Kemudian peserta menginjak sesaji yang ada di bawah balai yang merupakan tempat upacara mentatah. Ini dilakukan untuk mendapatkan kekuatan Sang Hyang Widi. Setelah itu, baru proses potong gigi dilakukan. Nah, jadi kita ada Minta Alexa sama Minta Michelle di sini Oke. buat praktekin gimana? Jadi dari yang kita cari sumber ya, cara potong giginya itu seperti ini, Michelle. Ini anggapnya ini adalah benang. Ini benangnya tuh bakal gitu di giginya sampai kayak agak terukir sedikit di sininya. Gitu. Nah, Pepo jadi tahu kan upacara potong gigi tuh apa sih? Gitu. Jadi sekarang udah tahu nih. Oh, BTW, Pepo masih ingat gak ya tentang ritual tiwa yang kita pernah bicarain di Instagram kita? Pasti inget dong, masa nggak inget sih? Cepet banget lupanya, kita baru upload loh padahal. Nah, pas minta wawancara Pepo yang ada di sana, kebanyakan Pepo yang minta wawancara itu gak tahu apa itu ritual tiwa. Masa Masa sih? Tapi kita awal juga nggak tahu sih. Kita Betul kan juga, juga iya ya sih, nggak betul tahu. juga. Dari hasil wawancara Mintau kemarin, kebanyakan Pepo bilang ritual tiwa itu unik, tapi banyak juga yang bilang itu aneh. Walaupun pasti adanya alasannya juga dong ya. Iya. Nah, kalau Pepo yang nonton ini mau tahu alasan mereka itu apa, kenapa mereka bilang itu unik, atau kenapa mereka bilang itu aneh, Pepo bisa ngeliat di Instagram kita @limau.tahu. Oke. Kita udah bicara lama banget ya? Gila banget nggak Iya. sih? Kan Bosen nggak sih dengerin suara Bosen kita? mulu. Bosen ya? Jadi kita ganti deh. Ayo. 1, 2, 3. Hai Pepo. Nah, sekarang giliran kita nih yang ngobrol sama Pepo. Bener banget. Pepo tahu gak sih tentang tato di suku Mentawai? Semangat banget, Lor. Kenalan aja belum? Benar. Oh iya. Oke. Karena kalau belum kenal berarti Nggak Nggak sayang. tapi kalau udah kenal belum tentu sayang. Aduh. Oke, aku Lardes. Aku Rachel. Dan aku Sabrina. Oh ya Lor, tadi kamu sempat bahas tentang tato. Tato apaan Lor? Iya, tato tentang yang ada di suku Mentawai. Jadi ini tato tradisional gitu. Oh. Apaan tuh?
Ya, Itu dari Sumatera Barat gak sih? bener banget. Terus mereka natonya secara tradisional. Iya, bener banget. Nah, jadi di suku Mentawai itu ada tradisi untuk mentato diri mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, terus habis itu motif-motifnya ini tuh bukan sembarang motif. Motifnya tuh bukan motif nama mantan yang ditato itu loh. Bercanda. Jadi motifnya itu ada filosofinya sendiri, guys. Oh ya. Oh ya, orang Mentawai tuh juga anggap tato tuh sebagai busana abadi yang dibawa sampai mati kan? Oh iya. Iya. Terus habis itu ada fun fact juga nih. Kayak tato dari suku Mentawai ini adalah tato tertua di dunia. Demi apa? Beneran? Tertua di dunia. Iya, dunia. Keren banget gak sih? Kalian juga tahu nggak sih kalau misalnya prosesnya ini jadi mereka itu ngambil duri dan mereka celupin ke tinta terus mereka masukin ke tubuh. Beneran? Oh my God. Nah, tinta itu sendiri berasal dari arang batok kelapa. Berarti Wah. eco-friendly. Eco-friendly. Tapi aku sempat nih dapat searching ya. Terus ada cerita langsung dari penduduk setempat di Desa Simatalu. Dengerin ya. Jadi ini dilansir dari BBC News Indonesia. Ada seseorang yang ngelakuin budaya tato ini kan. Jadi dia ini bercerita kalau misalnya dulu ada polisi ini datang ke kampung-kampung mereka, terus habis itu ngebakar peralatan mereka, terus ngebuang ke sungai. Terus habis itu orang-orang yang punya tato ini ditangkap. Kenapa? Beneran. Terus habis ditangkap, mereka dibawa pergi. Habis dibawa pergi, mereka dihukum di situ. Nggak kebayang Hukumannya sih. apa, Lor? Hukumannya itu mereka harus ngebangun rumah. Apalagi zaman dulu itu kan bangun rumah Susah susah kan? banget. Iya kan? Bener-bener. Makanya itu kasihan banget. Jadi akhirnya karena adanya pelarangan tato ini, itu orang tua tuh udah nggak mau anak-anaknya tuh pakai tato-tato ini gitu. Jadi ya mereka pas sekolah juga guru-gurunya juga nolak murid-muridnya untuk pakai tato ini gitu. Tapi walaupun hampir punah, tradisi ini tuh masih dianggap sangat penting oleh sejumlah masyarakat suku Mentawai, guys. Kita juga udah sempat bikin polling ya kan? Benar, Di benar. IG kita 5 udah tahu tentang unik atau aneh sih Potong budaya jari. potong jari. Mm-mm. Jadi survei mengatakan Survei mengatakan 75% orang-orang ini mengatakan bahwa budaya potong jari ini unik dan 25% sisanya mengatakan aneh. Keren sih, tapi sebenarnya pendapat-pendapat itu nggak ada yang salah ataupun nggak ada yang benar, karena pendapat Pepo itu termasuk dari pilihan Pepo itu sendiri ya kan. Tapi yang kita mau tekanin di sini itu adalah budaya Indonesia itu sangat beragam, jadi kita harus menghargainya. Benar. Sebenarnya terserah Pepo mau bilang itu unik atau aneh, karena itu pendapat kalian kan. Tapi yang nggak boleh tuh kalau kalian ngehina, itu tuh nggak boleh banget. Benar. Justru sebagai pelajar kita tuh harus berani explore dan juga berani untuk mencari informasi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Keren banget Sabrina. Kita juga bisa cari-cari informasi-informasi atau justru kita nih yang nge-publish itu sendiri dengan melalui platform-platform seperti Instagram, YouTube, Google. Terus apa nih yang lagi sering kita mainin? Kita Joget-joget itu. Joget-joget itu bukan? Bener. Yang gini-gini. Apa tuh? TikTok. Nah gitu tuh. Oke, nah kita sebagai generasi penerus bangsa udah jadi kewajiban kita untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, di sekolah kita itu kan ada yang namanya karakter Serviam. Nah, menurut kalian berdua nih, karakter Serviam apa yang cocok sama tema kita hari ini? Kamu dulu deh, Sap. Ya udah, oke. Kalau menurut aku yang cocok tuh keberanian dan ketangguhan. Kenapa tuh, Sab? Karena dengan kita berani nyebarin informasi, berani cari informasinya juga, itu tuh berarti kita menerapkan keberanian dan ketangguhan di dalam diri kita. Benar, setuju sih. Kalau Rachel? Nah aku tambahin ya, Sap. Kalau dari aku nih ada nilai totalitas. Kenapa tuh? Karena dari mereka-mereka yang berjuang sampai detik ini buat mempertahankan budaya-budaya yang udah dari nenek moyang kita ini Benar. sampai sekarang itu totalitas banget gak sih? Ya, Setuju bener sih. sih. Berarti itu keren banget Setuju sih. banget. Tapi walaupun podcast kita udah mau berakhir, jangan sampai kayak hubungan kamu sama dia yang baru mulai aja udah mau berakhir. Oke. Gini dulu podcast dari kita. Semoga bermanfaat. Kalau kalian mau tahu informasi lebih lanjut bisa cek di IG kita @5udah tahu. Bye bye Bebo. Bye-bye.